Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya Muharrem dan Merjati Isnawan dan teman saya Muhammad Fadli Demonda. Kami akan mempresentasikan pandangan Islam terhadap COVID-19. Yang pertama, ada pandangan Islam terhadap wabah dan penyakit. Sesuai pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dan yang kedua yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, salah satu wujud dari ujian keburukan adalah ujian dengan wabah dan penyakit. Allah berfirman, dan sungguh kami akan mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam hal harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa sikap terbaik yang harus dihadirkan saat musibah menimpa adalah tetap menguatkan ketakwaan, keimanan, ibadah, dan amal soleh yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak muncul pikiran bagaimana mencari keuntungan pribadi, egois, dan mengabaikan sesama. Dan kata lain, ujian atau musibah adalah cara Allah memanggil hambanya untuk kembali dan memohon pertolongannya. Dalam menafsirkan betul COVID-19 ini ada beragam tafsiran yang dikemukakan. Pertama, sebagian kelompok memandang bahwa COVID-19 berawal dari kebiasaan mengkonsumsi kuliner ekstrem. Kedua, ada sekelompok orang yang menjadikan COVID-19 sebagai konspirasi dengan menggunakan senjata biologis untuk memenangkan persaingan agar terjadi negara adidaya dunia. Dalam perspektif agama Islam, tatkala diturunkan suatu wabah penyakit, maka ada tiga kemungkinan. Pertama, COVID-19 merupakan ujian dari Allah untuk manusia. Kedua, COVID-19 merupakan azab dari Allah kepada manusia. Dan yang ketiga, COVID-19 merupakan rahmat Allah kepada manusia. Seorang muslim hendaknya tidak terpaku pada tafsiran materialistis semata, namun menjadi musibah ini sebagai momentum tafakur dan muhasabah. Di sinilah kita dapat menelaah apakah COVID-19 bala atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa penyakit umat Islam di akhir zaman yang menjadikan umat ini dimangsa oleh umat manusia lainnya adalah wahan, yakni terlalu cinta dunia dan benci mati. Tentunya COVID-19 menggambarkan bahwa umat ini melemah dan gampang tercerai berai, masing-masing menyelamatkan sendiri karena takut akan kematian. Adapun pencegahan wabah pada zaman Rasulullah. Wabah atau penyakit menular sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pers, lepra, maupun penyakit menular lainnya. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal luas pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra.
Dari hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, jauhilah orang yang terkena lepra, seperti kamu menjauhi singa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadil Demonda. Selanjutnya, ada sikap Muslim dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, tidak memberikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang kedua, berbaik sangkalah kepada Allah, maka Allah pun akan memberi kebaikan kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sabar dan tabah dalam menghadapi ujian Allah. Kata sabar memiliki makna yang cukup mendalam. Keikhlasan akan selalu diuji dengan kesemena-menaan selama kita masih menganggap ada ganjalan di hati. Selama itu juga ikhlas terus terkikis. Ganjaran pahala pun melayang sia-sia, hanya lelah yang tersisa. Dan yang keempat, tawakal serta ikhtiar menghindar dari penyakit dengan mengikuti protokol kesehatan. Berserah diri dan tawakal tanpa disertai dengan ikhtiar adalah nol besar, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan mematuhi protokol dan aturan pemerintahan tentang pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya, ada new normal dalam perspektif Islam. Pada hakikatnya, yang lebih tepat dipakai dalam era new normal itu adalah al-ta'ayyushi atau hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Terlepas kita setuju atau tidak dengan istilah new normal, Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu telah memberi petunjuk sebagai protokol kesehatan dan rujukan dalam kondisi wabah yang sedang menerpa. Dalam kaidah fikih, menghindarkan kerusakan atau kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan atau kebaikan. Dar'ul mufasid muqaddam ala jalbil masyalih, yang artinya konsep mencegah harus menyeluruh dalam semua aspek. Petunjuk Nabi SAW yang berhubungan dengan perilaku dan etika pergaulan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340 dan 2341. Adapun kontekstualitas hadis ini di dalam era new normal bahwa kita dianjurkan tetap bekerja, tetapi harus dipikirkan terlebih dahulu apakah pekerjaan itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain atau tidak. Jika bisa membahayakan, maka harus dicari cara agar tidak membahayakan. Misalnya, kita bekerja dalam keadaan batuk dan sering bersin. Jelas hal ini bisa membahayakan diri kita ataupun orang lain. Maka langkah preventif sesuai hadis itu yaitu tidak berangkat kerja ataupun jika harus bekerja, dia harus memakai masker dan rajin mencuci tangan. Dan yang terakhir, ada sikap muslim dalam era new normal ini. Pada dasarnya, apa yang dianjurkan dalam protokol kesehatan bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, bahkan Islam menanamkan filosofi yang mendalam dalam setiap ajaran yang diperintahkannya. Di antara protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan dijalankan di era new normal ini antara lain memakai masker apabila ingin bepergian, sering mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan, berdiam diri di rumah untuk menghindari penyakit, menjaga jarak atau social distancing. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.